Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Syabani, mahasiswa program studi akuntansi terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan NIM 20901601020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis komparatif sampel kecil. Adapun pokok bahasan kita pada video kali ini yang pertama yaitu karakteristik distribusi T, yang kedua pengujian mian satu populasi, yang ketiga membandingkan dua mian populasi, dan yang terakhir pengujian observasi berpasangan. Kadang-kadang seorang peneliti melakukan pengujian tentang variabel dan berskala interval dan berdistribusi normal, tetapi ukuran sampelnya kecil, yaitu kurang dari 30. Nah, dalam hal ini, statistik uji Z tidak dapat digunakan karena deviasi standar populasi tidak diketahui dan tidak diestimasi secara akurat, hanya berdasarkan sedikit pengamatan. Nah, dalam kasus ini, distribusi T dapat digunakan. Jadi, apa sih itu distribusi T? Distribusi T ialah kelompok distribusi normal lain yang lebih mirip tetapi lebih pendek dan datar. Ukuran sampel yang lebih kecil berarti kurva yang lebih datar, dan semakin besar ukuran sampel, semakin terlihat distribusi T seperti distribusi normal standar atau distribusi Z. Dalam beberapa hal distribusi T sama dengan distribusi Z, tetapi sangat berbeda dalam beberapa hal lainnya. Karakteristik utama dari distribusi T ialah yang pertama, merupakan distribusi kontinu sama seperti distribusi Z. Yang kedua, berbentuk lonceng dan simetris. Yang ketiga, sama seperti distribusi Z. Yang ketiga, hanya ada satu distribusi normal standar Z, tetapi terdapat suatu keluarga distribusi T setiap kali ukuran sampel berubah. Nah, peneliti harus membuat distribusi T yang baru dalam hal ini. Dan yang terakhir, distribusi lebih menyebar dari pusat atau jadi lebih datar daripada distribusi Z. Karena distribusi T lebih menyebar dibanding distribusi Z, maka nilai kritis untuk taraf signifikansi tertentu akan lebih besar daripada nilai distribusi Z yang bersesuaian. Jadi, ukuran sampel membesar, maka nilai T akan mendekati nilai Z untuk taraf signifikansi tertentu. Misalnya nilai kritis untuk uji satu ekor dengan taraf signifikansi 0,05, ukuran sampel 3,15, dan nilai Z untuk uji satu ekor yang bersesuaian ditunjukkan. Nilai T untuk ukuran sampel 3 lebih besar dan nilai T untuk ukuran sampel 15. Untuk N sama dengan 3, nilai T sama dengan 2920. Untuk N sama dengan 15, nilai T sama dengan 1761. Distribusi T digunakan untuk menguji hipotesis tentang mean populasi A. Deviasi standar populasi tidak diketahui untuk ukuran sampelnya yang kecil. Statistik ujinya ialah seperti yang tertera, di mana X sama dengan mean sampel, Y sama dengan mean populasi yang dihipotesiskan, S sama dengan deviasi standar sampel, N sama dengan banyak item dalam sampel. Untuk melakukan pengujian hipotesis, peneliti dapat tetap menggunakan prosedur 5 langkah, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, kedua menentukan batas kritis, yang ketiga menentukan nilai hitung atau nilai statistik, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima membuat kesimpulan. Membandingkan dua mean populasi. Peneliti dapat menggunakan uji T untuk membandingkan dua mean populasi dengan asumsi yang pertama, setiap populasi berdistribusi normal, yang kedua, deviasi standar populasi sama tetapi tidak diketahui, dan yang ketiga, kedua sampel tidak berhubungan atau independen. Statistik untuk kasus dua sampel adalah sama dengan untuk statistik Z dua sampel, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tambahan perhitungan yang diperlukan untuk deviasi
standar kedua sampel digabungkan untuk mendapatkan penduga deviasi standar. Uji ini digunakan untuk sampel yang kurang dari 30. Di mana rumus T adalah sebagai berikut, di mana X1 sama dengan min sampel pertama, X2 sama dengan min sampel kedua, N1 sama dengan banyaknya observasi pada sampel pertama, N2 sama dengan banyaknya observasi pada sampel kedua, dan SP, di mana SP ialah penduga deviasi standar populasi yang dihitung dari kedua deviasi standar sampel. Rumus untuk SP ialah sebagai berikut, di mana S1 sama dengan deviasi standar sampel pertama, S2 sama dengan deviasi standar sampel kedua. Pengujian observasi berpasangan. Penelitian dalam beberapa hal tertarik pada perbedaan pasangan hasil pengamatan. Misalnya, mereka yang mengikuti latihan fitness ditimbang berat badannya sebelum dan sesudah mengikuti latihan. Tujuan dari percobaan ialah untuk mengetahui keefektifan latihan fitness di saat menurunkan berat badan. Jadi uji T digunakan untuk mengetahui berapa berat badan berkurang, bukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan. Uji yang digunakan dalam kasus ini didasarkan pada perbedaan nilai pasangan observasi, bukan pada nilai observasi setiap individu. Distribusi populasi perbedaan data berpasangan ini diasumsikan berdistribusi normal dengan deviasi standar tidak diketahui. Rata-rata populasi perbedaan dinyatakan dengan U karena peneliti tidak mungkin mengetahui perbedaan untuk seluruh populasi. Maka peneliti mengambil sampel, simbol D digunakan untuk menyatakan perbedaan unit suatu sampel dan menyatakan rata-rata perbedaan dalam sampel tersebut. Rumus T yang digunakan ialah sebagai berikut, di mana D sama dengan rata-rata perbedaan antara pasangan-pasangan amatan, SD sama dengan deviasi standar perbedaan antara pasangan-pasangan amatan, dan N ialah jumlah pasangan amatan. Sekian dari saya, itu yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.